Oke, selamat Selamat datang banget. teman-teman. Selamat datang teman-teman dan juga para Z-Friends. Ya. Jadi di momen spesial ini saya berkesempatan bisa ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Zoya Amirin. Ya, dan Mbak Zoya, aku punya bukan beberapa sih, cukup banyak pertanyaan ya. Oke, first question. Apakah nafsu seks wanita lebih besar dari pria? Eh, Kalau mau dibilang nafsu, sebenarnya laki-laki sama perempuan bisa sama. Ya, Hmm, tapi seringkali bisa sama itu tergantung dari keterlibatan emosinya gitu. Kalau menurut teori dari, of course ada literasinya gitu ya, teori dari hmm, Wendy Maltz ya, teori ini adalah tentang seksual hierarki. Jadi seksual hierarkinya makin sehat, makin bagus, makin connected, ya itu ya, akan membuat dorongannya lebih tinggi. Jadi kalau seksnya cuma teknis doang, itu mah biasa aja, itu cuma pleasure, gitu ya. Kalau seks yang teknis tuh kayak istilahku tuh yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak, ya kan? Semua oh, orang oke. bisa semua orang bisa bikin anak, ya kan? Technically, gimana sih cara Hmm, bikin anak ya? Penetrasi, penis dalam vagina, and this and that, so what, gitu. hmm, Tapi yang hmm, bisa hmm, bikin hasrat tinggi, terbukti itu adalah emotional connected. Jadi semakin hmm, hmm, kita punya kedekatan, jadi ada investasi emosi, ada kedekatan hmm, emosi, di sana hmm, gairahnya akan relatif makin tinggi, ya, gitu hmm, ya. Jadi hmm, it takes banyak sekali faktor gitu untuk membuat gairah seksual itu tinggi. Iya, of course, badan juga harus dong gitu ya, sehat gitu, harus connected. Emotionally connected iya gitu ya. Jadi ketika dua-duanya oke, fisiknya oke gitu ya, bisa melampiaskan atau bisa mengekspresikan apa yang hmm, ada di dalam emosinya, iya hmm. bisa jadi bergairah. Cuma sayangnya Jadi, di dunia ya, ini perempuan itu ini aja apa dunia ini kan sangat patriarki. Jadi banyak hmm, penghakiman terhadap perempuan yang mengekspresikan seksualitasnya. Jadi kadang-kadang ketika perempuan mengekspresikan seksualitasnya lalu dibilang hiper gitu ya. Minta lebih dibilang hiper. Nah, ini yang membuat jadi susah sih kalau menurut aku gitu. Tapi hmm, kalau hasrat hmm, seksual sebenarnya dua-duanya memiliki. Kenapa? Karena laki ataupun perempuan adalah makhluk seksual. Cuma untungnya kami para perempuan itu bisa multiple orgasme, serial orgasm gitu ya. Kami punya klitoris yang tujuannya hanya untuk bersenang-senang doang. Kami punya G-spot gitu ya. Jadi ya maaf ya gitu kalau kita kelihatannya lebih bisa menikmati gitu bergairah gitu ya. Tapi ya gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya bisa kalau hmm. mau heboh Ya, bareng-bareng gitu. berarti nafsu wanita lebih besar dari pria bisa, Mbak ya? Jadi mungkin Bisa. laki-laki mikir, oh cewek nggak nafsu gitu. Oh nggak juga ya, justru cewek malah lebih lebih besar gitu, Mbak ya, nafsunya ya, Technically iya, sebenarnya. karena untuk bisa Ah, membuat seorang technically. perempuan orgasme kan dia ada G-spot Hmm, sama ada klitoris. Nah, klitoris itu kan di luar. Gitu dan klitoris itu memiliki sistem syaraf yang 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan kepala penis. Ya, apalagi kalau hmm, kepala penisnya itu sudah disunat gitu ya. Lebih sensitif kalau belum disunat hmm, gitu. Tapi kan itu kembali ini gua nggak ngomong pilihan agama ya. Kalau pilihan agama terserah kalian masing-masing gitu ya. Tapi hmm, 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 itu satu sumbernya gitu laki-laki. Nah perempuan hmm, dia masih ada hmm, G-spot hmm, lagi di dalamnya gitu ya. Jadi ada banyak sumber yang bisa membuat perempuan itu bergairah. Cuma gitu perempuan tuh gairahnya agak lama kayak apa ya panasnya tuh lama kayak mesin kayak diesel gitu. hmm, Sementara kalau laki-laki tuh kayak bensin hmm, cepet zzz, hmm, gitu hmm. gitu. Laki-laki kayak kayak switch on off. Kalau cewek kayak puteran volume 1 sampai 10 gitu ya. Kalau laki-laki Pelan-pelan ya. pencet nyala on off gitu ya, Mbak ya. Terus Most likely ya. terus cewek nafsunya lebih besar dari pria karena dia bisa orgasme secara klitoris dan orgasme secara vaginal ya. Begitu Ya, kan? Ada G-spot sama ada klitoris. Kalau laki-laki kan hanya orgasme dari penisnya aja gitu ya. ya. Ah, I see. Oke. Apakah wanita juga sering masturbasi seperti pria? Ah, kalau Secara data yang wanita
Mbak tahu ya. secara data itu tidak pernah mau mengatakan iya atau enggak gitu karena takut sekali lagi Nah itu. penghakiman. Tapi kalau gue sih sangat-sangat menyarankan perempuan itu harus banget masturbasi gitu ya. Masturbasi Hmm. yang sehat dan laki-laki juga harus belajar masturbasi yang sehat yaitu tanpa pornografi gitu ya. Karena Oh, I pornografi see. membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita dan pornografi juga membuat laki-laki itu nggak jadi laki banget gitu. Justru laki menurut gue kehilangan maskulin energinya ketika dia sering nonton pornografi gitu. Karena gini, laki ya ini pasti Ronald paling paham nih gitu ya yang godly ya apa istilahnya Ronald tuh I still remember that gitu ya jadi kalau Ya itulah. istilah dewanya Ronald kan gitu ya godly gitu lah Hmm. godlike or Hmm. something like that kalau Hmm. buat gue itu Hmm. gini Hmm. laki yang paling maskulin adalah laki-laki yang menikmati hasil dari sebuah Hmm. proses. Jadi kalau dia Hmm. PDKT sama perempuan, perempuannya akhirnya naksir dan dia jadian, dia menikmati proses itu sebagai seorang laki-laki kalau menurut Helen Fisher, gitu ya. Nah, sementara Hmm. laki-laki yang tidak yang merasakan kenikmatan tanpa proses, dia akan berasa kosong, ya, eventually gitu ya. Akhirnya akan berasa kosong, akan berasa, aduh ini nggak ada apa-apanya. Misalnya dengan pornografi, berarti dia selalu akan menikmati, gitu ya, Hmm. ejakulasi lalu Hmm. orgasme ya, nggak bisa dibilang Hmm. orgasme sih ya kita bilangnya ejakulasi karena kalau orgasme itu berarti mesti ada rasa nikmatnya gitu ya minimal timbal baliknya kalau yang oke itu adalah yang orgasme yang satisfaction itu adalah yang merasa disayang dan menyayangi gitu ya tapi kalau ini kan cuma pleasure itu bahkan nggak bisa dibilang orgasme menurut aku jadi ketika laki-laki menikmati ejakulasinya menikmati kenikmatan dari bukan dari hasil perjuangannya karena kalau dengan perempuan yang benar kan dia mesti usaha ya gimana muasinnya, gimana bertahan supaya tetap ereksi gitu ya sepanjang perjalanan, gimana supaya nggak ejakulasi prematur atau gimana supaya nggak ejakulasi tertunda gitu kan. Itu kan proses mentalnya tuh mesti alert gitu ya, mesti niat gitu. Dan itu ketika dia menikmati akhirnya ejakulasi dan orgasme, dia kan puas karena, gue berhasil memuaskan perempuan ini dan gue juga puas dengan proses Hmm. ini. Tapi kalau misalnya porno nggak ada perjuangan ya. Itu yang menyebabkan kebanyakan laki-laki jadi cemen kalau kebanyakan nonton film porno gitu. Hmm. 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 Berarti wanita juga sering masturbasi, cuma mereka nggak ngomong aja, Mbak ya? Iya, I see. Nah, ngomong-ngomong soal porno, pertanyaan ketiga itu, apakah wanita juga suka nonton film porno sebenarnya? hmm, kalau perempuan sih dibanding film porno Kalau ada kalau yang suka kalau yang nonton. kalau yang Mm-mm. aku sering ya aku interview perempuan juga tapi mungkin datanya nggak sebanyak dan sespesifik Mbak Zoya ya. Mm-mm, mm-mm. Mereka suka bilang mereka juga suka nonton film porno. Tapi bedanya kalau mereka nonton film porno, mereka nonton ceritanya dulu. Kalau laki-laki langsung mainnya katanya. Iya. Nah, bedanya tuh gini, kan ada kalau orang mungkin bilangnya rating satu, rating 2, rating 3, tapi sebenarnya ada dua Hmm, macam film. Yaitu film ya. porno dan film erotis gitu ya. Nah, kalau Nah, film oke. porno itu yang bener-bener dia di dalam filmnya itu menunjukkan alat kelaminnya ketika sedang senggama. Oh, Ya, no? oke, oke. Jadi kelaminnya tuh kelihatan obvious banget gitu. Nah, sementara kalau misalnya kalau film erotis itu dia akan memperlihatkan untuk proses bercintanya, proses ini segala macam, tapi dia tidak memperlihatkan secara spesifik kelamin kedua belah Hmm, pihak. Itu film erotis. Kalau misalnya mungkin aku sih kayak lebih film setuju, semi gitu, Mbak ya. iya kayak Sebutnya film semi mungkin ya. 365 hari, 365 days, yang semua cewek-cewek Oh, pada, wah Mosimo, ya kan, gitu ya kan, hmm, si hmm. Mosimo itu kan dia menculik Kayak si kayak cewek ini ini, kayak gitu. film apa sih tuh namanya tuh yang dari novel itu loh, Mbak, yang 50 Shades of trilogi dari Grey. novel itu. Nah, itu. 50 Shades of Gitu Grey. maksudnya ya? Iya, iya kayak gitu. Kalau aku lebih Ah, I see. setuju nonton film-film yang seperti itu gitu. Mau istilahnya Hmm, semi atau enggak gitu. Kenapa? Karena dia proses bercintanya itu relatif ya, walaupun tetap ada ceritanya ya. Tapi itu maksudnya relatif lebih natural gitu ya. Karena gini, aku pernah berkunjung kan ke Vivid Industry gitu ya. I think gue pernah hmm. cerita, cuma mungkin udah kelamaan kali ya. Waktu itu belum Ingat, lama ingat, ingat. abis
Ya habis kita ketemu terus gue excited kan, gue cerita, nah gue baru habis pulang nih dari Vivid Industry gitu. It was like 2012 ya gitu. Terus gue cerita bahwa di sana itu prosesnya seperti apa. Jadi gue gak kebayang setiap orang yang menyaksikan film porno yang dibuat dengan rekayasa sedemikian rupa, itu dia mencontoh di dalam rumahnya dan kehidupan rumah tangganya, dia akan jadi studi banding kan. Kok di situ kayaknya gampang banget situ enak, kenapa lo enggak gitu. Kalau di situ kan seperti ini, kenapa kamu enggak gitu. Di situ warnanya pink, kenapa kamu coklat sayang misalnya. Kok situ lama, kamu segini. Nah sementara semua yang dalam industri pornografi yang gue kunjungi, mulai dari yang biasa banget sampai yang udah pro-nya, yang udah pro kan misalnya nama bintang film pornonya misalnya namanya Ronald Frank gitu ya. Dia akan bilang ini, to the jungle with Ronald Frank. Jadi nama lu udah ditaruh di situ, berarti kan lu udah paling tinggi lah hierarkinya gitu ya. Nah, di dalam industri itu mulai dari yang level paling bawah yang baru di casting maupun ini, mereka semua harus latihan. Kayak misalnya adegan anal seks gitu ya, mereka itu harus latihan seolah-olah itu keenakan gitu buat perempuan. Buat laki-laki memang nggak selalu langsung enak gitu ya, tapi laki-laki masih relatif bisa menikmati secara anatomically, misalnya dengan cara prostatnya itu bisa dirangsang. Tapi semua yang ada di situ, mereka menyebut diri mereka sebagai seks atlet, artinya mereka berlatih dulu. Jadi nggak bisa tuh kita pergi ke wisata seks, kita pergi ke Patpong, Pattaya di Thailand, atau kita pergi ke red light area di Belanda gitu ya. Kita membawa semua entertain yang kita lihat, entertain seksual yang kita lihat di sana atau dengan film porno itu ke dalam kehidupan rumah tangga gitu kan, apalagi ke dalam kehidupan relationship kita gitu. Because mereka latihan setiap hari dan kita tuh mau bercinta, kita nggak menggunakan teknik itu untuk perform gitu. Ya. Berarti orang bisa jadi mendapatkan ilusi bahwa seks itu seperti itu pada saat nonton film porno, padahal kenyataannya enggak gitu ya. Iya, dan kalau dia banding-bandingin pasangannya juga lebih susah. Ini kita belum ngomong tentang akibat kerusakan otak karena adiksi pornografi, ya kan? Tahun 2010 ya? aku jadi saksi ahlinya bocornya sex tape-nya Ariel pada waktu itu gitu ya. Nah, waktu jadi saksi ahli gitu ya, banyak orang yang menghujat aku gitu karena dianggap ini banget sih Mbak Zoya, lo membela pornografi. Enggak, aku nggak ngebela pornografi gitu karena batasan pornografinya nggak jelas pada waktu itu. Dan begitu aku diajak sama Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian ulang di Indonesia ya akibat kerusakan otak karena adiksi pornografi, semua orang diem gitu ya. Yang tadinya menghujat gue segala macam jadi takut. Ternyata yang paling keras menghujat, sorry to say, adalah orang yang paling suka nonton film porno. Lo menghakimi gue karena gue membela batasan pornografi yang jelas, bukan masalah membela Ariel ya, tapi kan ini ada ketidaksetaraan gender di sini gitu, ada penghinaan, ada batasan pornografi yang nggak jelas gitu kan, yang gue mau tegakkan di situ gitu. Tapi malah dituduh gue pembela pornografi gitu. Tapi begitu gue ikut research dan gue membuktikan gitu, dan kayaknya gue sampai sebarin di sosial media gue bahwa ini loh beberapa bukti akibat kerusakan otak dalam waktu sekian banyak 10 tahunan atau 20 tahun ke depan, kamu akan mengalami imun, lo nggak bisa ngerasain lagi sensasi di tubuh lo gitu ya, karena lu sering banget nonton film porno at least seminggu sekali gitu misalnya. Dalam 10 tahun ke depan, kamu nggak akan ngerasain sensasi apapun gitu di indera perasa kamu gitu. So, mau nggak sih kayak gitu sampai segitunya kerusakan otak akibat adiksi pornografi? Ya, of course dong gue mesti kasih tau banyak orang, tapi itu pun masih banyak orang yang kalau udah berasa, kok otak gue lemot banget ya kalau mau mikir, kok ini kayak begini, ya itu karena lo sering nonton film porno gitu. Otak nggak punya kemampuan untuk memproses. Kita manusia itu kan berdasarkan proses gitu. Ketika lo nggak memproses segala kenikmatan itu gitu ya, secara organik ya, dari fantasi seksual yang organik, dari masturbasi yang organik, ya itu akan terjadi sama lo 15 tahun lagi gitu. Nah, repot juga ya kalau adiksi film porno ya. Iya. Berarti wanita juga suka nonton film porno, tapi yang itu Mbak ya, yang bukan porno kali ya, yang lebih ke erotis ya? Erotis. Ya? Kalau aku sih lebih saranin kalau mau nonton film yang erotis aja, atau yang paling bagus itu adalah menggunakan fantasi seksual loh.
Kenapa? Kalau lo menggunakan fantasi seksual, berarti kan rangsangannya organik, ya kan? Dari apa yang pernah terjadi. Dan lebih bagus lagi, kalau lo membayangkannya sama orang yang lo lagi punya relationship, gitu kan. Misalnya kita punya relationship, kita saling membayangkan gitu pada saat masturbasi. Kan pasti kita lebih terkoneksi dong secara emosi. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Udah banyak sex toys yang ada pakai aplikasinya gitu. Dengan menggunakan sex toys itu lu bisa terkoneksi gitu ya sama pasangan lo. Terus dia gitu sex toys yang buat LDR malah masih bisa saling teleponan gitu ya. It's amazing gitu ya. Lebih organik. Kalau nggak organik kayak ada semacam disconnect kali ya, maksudnya dari body sama dari pikiran ya. Itu jadi bisa kayak ya menyebabkan kebingungan kali ya. Jadi otak kita kan bingung jadinya, satu sisi dia melihat tapi satu sisi kok nggak ada sensasi gitu ya. Jadinya mungkin wiring otaknya jadi gimana gitu ya. Iya. Dan karena ini adalah efek jangka panjang gitu ya, sayangnya undang-undang pornografi juga nggak jelas gitu ya. Jadi semua proses ini malah jadi tambah kacau kalau misalnya kayak di Eropa atau di Amerika gitu ya. Undang-undangnya jelas bahwa yang boleh terlibat di dalam industri pornografi adalah mereka-mereka yang usianya 21 tahun misalnya gitu ya. Jadi mereka punya keputusan sendiri, otoritas tubuhnya sendiri gitu ya. Dan kayak satu hal yang paling epic gitu ya, dulu waktu si Arnold Schwarzenegger jadi gubernur di California, karena California itu salah satu dulu setiap 1 menit kurang lebih itu tercipta hampir 1.000 film pornografi hanya dari California. Nah pada waktu itu si Arnold sadar tuh itu ada fakta seperti itu, dan dia bilang dia bahkan membuat peraturan, ya buat gue sih keren banget ya. Dia bilang semua pemain porno harus melakukan tes HIV gitu ya, dan semua bintang film porno harus menggunakan kondom. Wah itu sempat ditentang habis-habisan sama industri pornografi gitu ya. Tapi ya memang perjuangan sexual health itu panjang. Dan di Indonesia undang-undang pornografi malah sibuk ngurusin baju gitu ya, sampai orang Bali marah karena mereka pakai kemben pada saat berdoa gitu. Terus orang-orang yang di Jogja yang pakai kutang nenek juga jadi emosinya. Di sini jadi nggak jelas undang-undangnya gitu. Kenapa gue tahu banget karena itu itu makanya kalau nggak ada kan seks. Exactly. Mereka malah undang-undang yang menjurus ke seks, bukan seksnya. Oh my god, kan? So true. Jadi kan kesel gue inget tahun 2006 itu masih ada tuh catatannya, kita tuh di pusat studi Jepang ngumpulin semua direktur stasiun TV di Indonesia gitu, kita ngumpulin untuk ngasih membahas mengenai batasan pornografi di Indonesia tuh kayak apa sih. Terus kita ajukan ini ke MPR DPR, karena gue kan bukan orang demo ya, kita orang intelektual gitu, jadi kita kasih usulan ini, tapi nggak diterima tuh gitu. Dan it's so weird gitu ya, dan akhirnya susah kan jadinya. Ini jadi kasus nggak gantung terus, dan orang mempertanyakan kasus ini lagi begitu ada kejadian 19 detik videonya Giselle gitu ya misalnya. Harusnya kalau undang-undang kita jelas, yang harus ditangkap orang yang menyebarkan ini, bukan betul. Yang melakukannya. Like hello, mereka udah orang dewasa, biarin aja. Iya. Jadi sebelum lanjut aku mau tanya nih Mbak ya, kalau film porno itu bisa merusak otak, kalau nonton film porno buatan sendiri merusak otak nggak, Mbak? Menurut aku enggak. Enggak isi. Karena it's based on organic. Enggak, karena gini. Sebelum ada bocornya video ini, enggak apa-apa. It's a good question. It's a good question. Jadi gini, justru kalau misalnya lo udah punya pasangannya tetap, tadinya banyak orang yang melakukan perekaman ini untuk evaluasi. Atau untuk kenang-kenangan. Oh gitu ya. Hati-hati kalau buat koleksi ya. Asal jangan bocor aja, Ronald. Enggak, saya tidak melakukan seperti itu kok. Enggak. Kalau misalnya beneran tapi orang ada yang melakukan. Jadi apa sih yang bisa dibilang porno gitu ya? Kalau yang lu mau melakukan rekaman hubungan seks lu sendiri itu namanya sex tape, bukan pornografi. Pornografi itu lu rekam dengan tujuan ya lu mau merangsang publik.
Itu yang pornografi gitu. Oke. Jadi kalau Berarti lo ada merekam komersil sendiri, di situ ya, maksudnya iya, ya, kalau lo pornografi mau ada komersil. membuat orang lain terangsang secara publik. Makanya kenapa yang harusnya disalahin itu yang menyebarkan videonya Giselle, yang menyebarkan videonya Ariel gitu. Ah. Bukan mereka yang melakukan hubungan seksual, orang konsen kok, 2 orang dewasa gitu ya. Dan itu Nah, ya kalaupun ada pengaduan, delik aduan, gimana? Itu diproses nggak yang menyebarkan pada akhirnya? iya dicari sih. Cuma kan penghakiman orang kan Oh, semuanya pada mengacu pada Giselle-nya. Buat gue sih aneh ya gitu. Gue stand for Giselle gitu ya. Gitu. Jadi apa lari ke namanya, moralnya ya. nggak Maksudnya fair. orang-orang malah ngejudge moral pemainnya, Tiba-tiba bukannya. tiba-tiba jadi banyak banget polisi Iya. moral, banyak banget panitia surga Iya. gitu, kayak like, hah, kayak Padahal karena mereka dosa lo enjoy. beda sama Padahal mereka mereka. enjoy, Mbak. Iya, Mereka exactly. enjoy watching it, tapi mereka judge Padahal it. mereka Itu namanya, nonton. itu namanya hypocrite. Pokret. Aduh, ini yang bikin gue kangen Iya, kalau ya. ngomong sama lo nih. Kayaknya cuma lo lempeng banget otaknya sama gue, nyambung. Kalau yang lain konslet. Iya, belum bayar listrik kali, makanya korslet. Kayaknya. Iya. Oke, next question. Bagaimana membuat wanita terangsang untuk mau melakukan hubungan seks? Oke, untuk membuat wanita terangsang gini, pada dasarnya perempuan adalah makhluk yang butuh afirmasi secara psikologis ya, affirmation bahwa dia itu diinginkan, dia itu dicintai. Jadi nggak bisa kamu udah punya relationship sama nih orang, atau kamu udah janjian untuk melakukan hubungan seks, terus kamu main hantam kromo aja, tak 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 tak, tak gitu, like, so what gitu. Perempuan itu butuh merasa dirinya spesial gitu. Itu dulu, ketika dia emosinya, dia udah tahu bahwa oh aku diinginkan gitu, dan I feel special. Itu relatively untuk mengeksplor, untuk mencari tahu gitu ya, itu akan membuat si perempuannya merasa happy. Dan jangan pernah menggunakan teknik di ranjang ya, teknik yang sama. Ketika teknik itu berhasil di perempuan lain, kamu mentah-mentah langsung melakukan teknik yang sama pada perempuan ini. Oh my God, itu bisa jadi si perempuannya itu bisa ngerasa, cuma dia nggak ngerti apa, dan itu biasanya dia akan back off, atau dia akan close off gitu ya, dia akan nggak responsif lagi di ranjang gitu ya. Jadi jangan sotoy ya, jangan ngerasa lo orang paling jago sedunia. Yang bikin lo jago berhubungan seks itu karena dua-duanya sama-sama enak. Jadi ya, ketika lo memastikan bahwa kenapa lo menginginkan dia di atas ranjang, lo kasih tahu kepada dia gitu ya, apa yang lu lihat dari dia, yang menurut lu tuh dia tuh seksi. Jangan peres gitu ya. Just tell them the truth bahwa oh gue suka ketika lu pakai baju ini, lu pakai handuk, lu pakai ini, apa gitu yang turn you on ya. Karena kadang-kadang itu di telinganya perempuan itu juga jadi vaginanya dia gitu ya. Mereka mudah ketika mereka mendengarkan sesuatu yang membuat mereka turn on, mereka akan lebih mudah terangsang juga gitu. Jadi say something, jangan cuma mengatakan apa yang ingin dia dengar, tapi benar-benar usahakan sehanas mungkin gitu. Kenapa? Karena itu akan membantu kamu juga sebagai laki-laki untuk mempertahankan ereksi. Lalu tanya, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu merasa lebih seksi di ranjang? Nah, itu yang seringkali tidak pernah ditanyakan oleh laki-laki. Kalau si perempuannya bilang, oh aku nggak tahu, aku belum pernah mengeksplor diriku, kita eksplor sama-sama yuk gitu. Karena itu kan lebih seksi. Akhirnya membantu kamu dan si perempuan ini, ya perempuan pasangan seks kamu, untuk tahu setiap sentimeter dari tubuhnya dia, gitu kan. Dan itu keren banget. Itu yang bisa bikin bisa bikin lama bertahannya, ke-maintain hubungannya, dan yang biasanya kalau putus susah lupa, yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, betul. Berarti masing-masing orang tuh punya semacam titik syaraf atau spot-spot di tubuhnya yang berbeda, yang bisa bikin trigger gitu ya, Mbak ya? Iya, bisa bikin eager. Dan yang sebenarnya maksudnya banyak trigger, Mbak. Membuat dia jadi turn on, ya. Jadi turn on, gitu. Dan itu titik itu kan harus dieksplor. Dan jangan lupa sebenarnya, kalau buat merangsang perempuan, paling penting itu adalah openingnya. Jadi paling penting itu adalah foreplay-nya. Permainannya itu sebenarnya sudah bisa gini. Kalau foreplay-nya enak, hampir selalu permainannya itu akan oke. Ya, mau dia bertahan lama atau enggak, mau dia orgasme banyak atau enggak, itu sangat-sangat tergantung kepada peristiwa-peristiwa gitu ya, yang menyangkut sampai dia foreplay-nya.
Nah, usahakan para laki-laki kalau mau foreplay, foreplaynya itu jauh sebelum diranjang, gitu ya. Jadi kamu tahu misalnya ya, bagi kamu yang moodnya udah berencana gitu ya, misalnya aku mau bercinta malam ini gitu. What should you do? Ya jauh sebelum misalnya ketemuan, kamu udah sexting dulu gitu, udah flirtatious gitu, udah memastikan bahwa dia itu in the mood for sex gitu. Jadi dengan mengatakan hal yang misalnya, aku paling senang dia kalau kamu pakai baju warna putih atau hitam gitu ya. Ingat nggak waktu kejadian ini gitu ya? Ih, aku rasanya tuh pengen bukain deh gitu ya baju kamu gitu ya. Waktu kamu lagi, aku pernah lihat kamu lagi di pesta atau lagi pergi sama teman kamu, terus kamu pakai ini, itu tuh kayaknya seksi banget deh segala macam. Nah itu udah mulai pemanasan. Jadi ketika foreplay itu akan sangat membantu. Dan gini, kalau cuma mau ngandelin rangsangan vaginal atau klitoris ya atau G-spot itu agak relatif susah gitu ya, dan gak selalu bisa ditemukan enaknya pada hubungan seks pertama ya. Itu butuh waktu memang untuk bisa menikmati itu, tapi kan klitoris itu terbuka. Jadi pada waktu foreplay cobalah secara bertahap eskalasi itu merangsang klitorisnya si perempuan ya. Jadi jangan memberikan apa ya, kalau kayak laki-laki kan seringkali merangsang sebagaimana dia ingin dirangsang. Nah perempuan nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kamu langsung merangsang klitorisnya brutal gitu, wah gitu ya, itu kayak orang apa ya, itu akan membuat perempuan ngerasa overstimulate gitu, dan itu malah akan bikin dia cuma ngerasa geli, pengen pipis tapi tidak enak gitu. Jadi kalau mau merangsang si perempuan ya untuk membuat dia benar-benar turn on dan untuk membuat dia bisa mendapatkan multiple orgasm, justru bisa dilakukan satu adalah fingering gitu ya. Fingering itu kan bisa dengan memasukkan tangan, cukup satu atau dua, enggak usah lah banyak-banyak sampai tiga, empat, enggak, sebenarnya cukup dua aja gitu ya, dan dimasukkan lalu melakukan fingering. Fingering itu akan sangat menolong si perempuan untuk ngerasain orgasmnya dulu yang G-spot gitu. Lalu gitu ya, kamu bisa melanjutkan gitu ya dengan misalnya ini untuk merangsang si klitorisnya. Klitoris itu dirangsangnya pelan-pelan dulu gitu, jangan langsung heboh. Misalnya seperti ketika kamu menjilat es sensitif krim. soalnya ya. It's very sensitive karena dia memiliki sistem syaraf yang 2 kali lipat lebih banyak dari kepala penis kamu. Jadi kebayang kalau kepala penis kamu belum apa-apa udah dirangsang brutal, sebenarnya kan nggak enak ya gitu ya. Jadi kayak apa sih ini gitu. Dan itu nggak enak banget buat kebanyakan perempuan. Dan laki-laki Kalau harus klitoris belajar bersabar. disenggol dikit gitu, dia langsung nyetrum ya Mbak ya. Relatifly langsung Sentuh nyetrum. dikit, cet gitu ya. Nah, kalau Iya. laki-lakinya pikir terlalu agresif, dia nyetrumnya terlalu tinggi ya. Dan it's annoying. Overstimulating itu annoying buat perempuan. Banyak kan makanya perempuan gak suka di oral karena seperti itu gitu. Dan kalau misalnya kamu ngerasa, aduh Mbak, aku nggak mau nih, aku nggak pengen hati-hati, gimana nih gitu ya. Iya, jangan menstimulasinya pakai jari kamu gitu si klitorisnya. Bisa menstimulasi pakai lidah atau pakai penis kamu aja gitu. Itu malah lebih ini kan lebih soft kan gitu. Nggak mungkin lo akan brutal merangsang itu, dan itu malah akan lebih nikmat gitu, membuat si perempuan sudah merasakan orgasmenya. Nah, ketika dia udah merasakan orgasme dari fingering atau dari oral sex gitu, itu akan mudah pada saat permainannya itu dia untuk bertahan. Sehingga kamu juga jadi mampu gitu mengambil waktu agak lebih lama. Dan di tengah-tengah permainan, di tengah-tengah melakukan hubungan seksual, kan ada banyak laki-laki tuh begini mikirnya, aduh, gue belum mau keluar nih, gue masih mau lebih lama lagi. Tapi udah mulai gremet-gremet kan gitu ya. Nah seringkali laki-laki tuh gitu ya, di tengah-tengah itu ya, makanya suka flaccid, adalah mikirnya gini, aduh gue mesti mikirin apa tagihan, mikirin utang, mikirin ini itu, pokoknya nggak boleh mikirin seksual. Yang terjadi adalah di tengah-tengah itu terjadi ini kan, dia flaccid ya, jadi dia langsung lemes. Nah panik abis itu. Nah akhirnya terjadi delay ejaculation gitu. Jadi udah lama main, udah enak begini-begini, terus akhirnya terjadi ejakulasi yang tertunda. Nggak ejakulasi, itu pening kan kepala. Terus laki-laki jadi cranky. Nah makanya ketika di tengah-tengah permainan, kamu belum ingin ejakulasi, ya, kamu masih ingin bertahan karena nampaknya si perempuannya lagi enak nih gitu. Apa yang kamu lakukan? Cabut penisnya, berikan oral sex. Karena itu tetap mempertahankan stabilitas.
stabilitas orgasm buat si perempuannya ketika dia sedang plateau, sedang memuncak sampai mau ke orgasmnya gitu ya. Dari excitement itu kan lagi excitement, terus lagi kalau plateau tuh lagi tengah-tengah banget kan, itu udah mau orgasm. Terus jadi ketika kamu cabut, kamu rangsang dengan memberikan oral sex. Nah, itu boleh brutal kalau di situ. Gitu. Agak sedikit brutal ya, sudah, gitu. Karena dia sudah di mengalami oke. Bukan di tahap excitement gitu ya. Jadi seret Jadi gitu awal ya, jangan tuh ya, awal jangan brutal, pas sudah halus ya. dulu. Berarti foreplay itu penting ya, Mbak Zoya ya. Very important. Dan kebanyakan laki-laki kayak orang nggak punya GPS, tau nggak, kalau lagi foreplay, kayak nggak punya G-spot positioning system, brutal sana sini nyium sana sini, terus kecapean sendiri. Terus ceweknya gini, kamu ngapain sih sayang, gubrak-gubrak sana sini gitu kan ya. Jangan kayak orang linglung, nanti sesat di ranjang. Kalau foreplay mungkin satu kata yang tepat, lakukannya bukan agresif tapi lebih ke sensual ya, karena kan itu ada semacam ritmenya kayak orang dansa gitu Mbak ya. Bahkan aku temui ya, saat aku ingat gitu, saat Mbak Zoya bilang foreplay itu penting, kadang malah jadi foreplay doang gitu. Dan itu sering kali terjadi. Jadi ya, itu namanya dry sex kalau foreplay doang, dry sex. Nggak tuntas-tuntas, saya pusing. Habis itu mendaer dingin. Jadi ada shower tuh Mbak ya. Oke. Nah, tuh dengerin tuh teman-teman. Jadi jangan langsung agresif atau gimana ya. Ada art ya, ada seninya, turun naiknya. Jangan langsung main habrek aja. Gitu. Dan cewek butuh sensualnya dulu pasti. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah wanita lebih menikmati